Selamat datang kembali di eksplorasi kita. Hari ini kita mau coba gali satu pertanyaan besar nih, yang seringkali mungkin kita anggap remeh ya. Kenapa sih Tiongkok itu kalau dilihat secara umum kok kayaknya menyatu banget? Budayanya, politiknya, bahkan bahasanya. Apalagi kalau kita bandingin sama katakanlah Eropa, yang kelihatan beragam dan pecah-pecah gitu. Kok bisa Tiongkok jadi Tiongkok yang kita kenal sekarang? Kita kan sering lihatnya kayak satu blok besar gitu ya, padahal sejarahnya tuh wah, jauh lebih rumit dan menarik. Nah, kita bakal bedah ini pakai beberapa sumber, terutama nih ada wawasan menarik dari bab 16 buku Guns, Germs, and Steel. Kayaknya bisa kasih sudut pandang bagus. Jadi, misi kita kali ini coba mengungkap lapisan-lapisan geografi, sejarah pangan, sama dinamika bahasa yang udah ngebentuk Tiongkok ribuan tahun. Yuk, kita mulai aja. Kita mulai dari kontras yang tadi disebut ya. Di satu sisi, ada kesan Tiongkok yang kayaknya satu banget, monolitik. Secara politik aja mereka kan udah bersatu dari tahun 221 sebelum Masehi. Itu lama banget loh, lebih dari 2200 tahun lalu di bawah dinasti Qin. Dan sebagian besar wilayah intinya ya gitu terus, relatif bersatu. Sistem tulisannya juga satu, yang utama, dan udah tua banget. Coba bandingin sama Eropa. Wah, bahasanya puluhan, alfabetnya macem-macem, sejarah politiknya ya, gitu deh, sering pecah. Kesan awal kesatuan Tiongkok ini kuat banget memang. Iya, kesan itu nggak salah sama sekali sih. Tapi ya kayak lukisan bagus, kalau kita deketin, baru kelihatan detail-detailnya. Sumber kita ini nunjukin peta bahasa Tiongkok modern. Memang benar, ada 8 bahasa besar yang serumpun. Mandarin sama 7 saudaranya itu. Yang sering kita sebut bahasa Tionghoa lah ya, dipakai mayoritas. Tapi ini nih yang bikin kaget. Di luar itu, ternyata masih ada lebih dari 130 bahasa minoritas yang masih hidup. Wow, 130 lebih? Itu banyak banget ya? Dan ini bukan sekedar dialek gitu. Bukan cuma dialek. Banyak di antaranya itu dari rumpun bahasa yang beda sama sekali. Keluarga bahasanya lain. Lebih dari 130 bahasa dari rumpun berbeda. Ini berarti peta bahasanya cerita hal lain ya, dari narasi kesatuan tadi? Apa artinya ini buat pemahaman kita tentang masa lalu Tiongkok? Tepat. Ini kayak jendela ke masa lalu. Nunjukin kalau dulu tuh keragaman internalnya luar biasa. Bahasa-bahasa minoritas ini asalnya bukan cuma dari Sino-Tibetan, keluarga besarnya Mandarin itu. Ada juga dari rumpun Miao Yao, terus ada Austroasiatik, itu kerabat jauhnya ada di Vietnam, Kamboja, sama Tai Kadai, yang kerabatnya ya bahasa Tai, Lao gitu. Yang penting bukan hafal namanya sih, tapi paham kalau keluarga bahasa ini beda banget asal-usulnya sama Mandarin di utara. Secara sejarah, dulu mereka punya wilayahnya sendiri-sendiri. Sino-Tibetan di utara, nah yang 3 lainnya ini nyebar di Tiongkok Selatan. Oke, menarik. Kalau Tiongkok Selatan dulunya seragam itu bahasanya, gimana ceritanya kelompok dari utara yang ngomong Sino-Tibetan bisa jadi dominan banget sampai kayak sekarang? Nah, disinilah bukti bahasa sama arkeologi ketemu. Pola sebaran bahasa sekarang, kekerabatannya, terus temuan arkeologi, itu nunjukin ada proses panjang, ribuan tahun. Orang-orang yang ngomong Sino-Tibetan dari utara itu pelan-pelan ekspansi ke selatan. Ekspansi ini ya isinya penggantian atau asimilasi, penyerapan kelompok penutur bahasa lain gitu. Ini bukan kayak penaklukan semalam jadi ya, tapi pergeseran demografi, pergeseran budaya, skala besar. Ini kunci gimana Tiongkok Selatan jadi lebih utara secara bahasa dan budaya. Hmm, ekspansi sebesar itu pasti butuh modal kuat ya. Sumber kita ini kayaknya ngarahin ke akar yang lebih dalam lagi nih, produksi pangan. Gimana itu perannya? Ah ya, produksi pangan. Itu salah satu kunci utamanya. Tiongkok itu salah satu dari sedikit tempat di dunia di mana pertanian, domestikasi hewan itu muncul sendiri, mandiri, nggak niru dari tempat lain, dan mulainya awal banget, sekitar 7.500 sebelum Masehi. Itu kan berarti hampir 9.500 tahun lalu ya, hampir barengan sama bulan sabit subur di Timur Tengah. Ini ngasih start yang bagus banget buat mereka. Keunggulan awal gimana maksudnya? Gimana persisnya surplus pangan ini jadi bensin buat ekspansi yang tadi kita omongin? Gini, pertanian yang efisien itu kan hasilnya lebih banyak kalori per hektar dibanding berburu meramu. Otomatis, populasi bisa tumbuh lebih padat. Yang lebih penting lagi, ada surplus makanan. Ada sisa makanan setelah semua orang makan. Surplus ini bisa disimpan, jadi jaminan pangan, terus bisa bikin sebagian orang nggak usah bertani lagi.
Muncullah spesialisasi. Ada prajurit, pengrajin, pendeta, ahli logam, akhirnya birokrat buat ngurusin masyarakat yang makin kompleks. Surplus pangan ini bensinnya, bikin masyarakat jadi lebih terorganisir, teknologinya bisa lebih maju, kayak metalurgi perunggu gitu. Terus punya kapasitas buat ekspansi dan perang skala besar. Kelompok yang punya produksi pangan lebih awal dan efisien, ya jelas punya keuntungan demografi sama teknologi. Dan penting dicatat, Tiongkok punya 2 pusat domestikasi awal, millet di utara, padi di selatan. Oke, jadi bensinnya ada dari surplus pangan. Tapi kan butuh jalan tol juga biar mesin ekspansinya bisa jalan lancar kemana-mana. Di sini geografi masuk ya? Katanya geografi itu takdir. Bisa dibilang gitu. Dalam kasus Tiongkok, geografi memang perannya kunci banget buat memfasilitasi penyatuan, apalagi kalau dibandingin sama Eropa. Sumber kita nunjukin sumbu utama Eurasia, termasuk Tiongkok, itu kan cenderung timur-barat ya. Beda sama Amerika atau Afrika, yang utara-selatan. Kenapa ini penting? Ya karena tanaman, hewan, teknologi, bahkan ide, itu lebih gampang nyebar di lintang yang sama, timur-barat. Soalnya zona iklimnya mirip-mirip. Kalau nyebar-nyebrang lintang, utara-selatan, wah itu jauh lebih susah. Perbedaan iklimnya drastis, jadi penghalang. Tapi Tiongkok kan juga lumayan beda ya iklimnya utara sama selatan, utara dingin, selatan subtropis. Betul-betul. Ada gradien iklim utara-selatan di Tiongkok. Tapi, ada beberapa faktor geografis lain di Tiongkok yang bikin dia lebih nyambung dibanding benua lain. Jarak utara-selatannya relatif lebih pendek, terus nggak kehalang gurun segebe Sahara di Afrika, atau hutan tropis lebat sama tanah genting sempit kayak di Amerika Tengah. Nah, yang lebih penting lagi, seperti yang Anda singgung tadi, itu adanya 2 urat nadi raksasa, Sungai Kuning, Huanghe di utara, sama Sungai Yangtze atau Changjiang di selatan. Dua-duanya ngalir dari barat ke timur. Oh iya, sungai-sungai besar itu. Gimana persisnya Sungai Kuning sama Yangtze ini jadi kayak lem alami buat wilayah segitu luas? Sungai-sungai ini, sama anak-anak sungainya, itu kan bikin dataran aluvial yang subur banget dan luas. Tempat lahirnya peradaban awal, mereka juga jadi jalur transportasi sama komunikasi alami, nyambungin pesisir yang padat sama pedalaman yang luas. Terus, dataran di antara 2 sungai besar ini relatif landai. Nggak terlalu bergunung-gunung banget di area intinya. Sejarah kemudian nyatet adanya pembangunan kanal-kanal besar. Kayak kanal besar yang terkenal itu, yang nyambungin sistem Sungai Kuning sama Yangtze secara buatan. Ini makin bikin lancar aliran barang, orang, pasukan, ide, antara utara sama selatan. Jadi, geografi Tiongkok Sungai Besar Timur Barat, dataran relatif terbuka di antaranya, itu kondusif banget buat penyatuan budaya dan politik. Beda jauh sama Eropa. Garis pantainya berkelok-kelok, banyak semenanjung gede, Italia, Yunani, Skandinavia. Pulau besar Inggris, gunung tinggi yang misahin Alpen Pyrenees. Geografi Eropa kayaknya emang mendorong buat pecah terus. Oke, jadi kita punya fondasi pangan yang kuat, jalan tol geografis yang mendukung. Nah, balik lagi ke cerita ekspansinya. Dengan modal itu, gimana kelompok dari utara yang ngomong Sino-Tibetan ini nyebar dan ngebentuk Tiongkok yang lebih gede? Sumber kita nyebut sesuatu yang, wah, menarik banget soal pandangan awal orang utara ke kelompok lain. Iya, betul. Dengan keunggulan populasi, teknologi itu tadi dari surplus pangan, terus organisasi sosial yang lebih kompleks, kelompok-kelompok dari dataran Tiongkok Utara mulai ekspansi. Ini proses ribuan tahun loh ya. Bukti arkeologi nunjukin artefak sama gaya hidup khas utara gerak ke selatan. Secara bahasa, kita lihat jejaknya bahasa non-Sino-Tibetan di selatan keganti atau terserap. Nah, yang Anda sebut tadi juga penting. Tulisan-tulisan Tiongkok dari milenium pertama sebelum Masehi, sekitar 3.000-2.000 tahun lalu lah, itu udah nunjukin ada pandangan dari peradaban sekitar Sungai Kuning, utara, yang anggap budaya mereka superior. Mereka nyebut kelompok lain, termasuk orang di Tiongkok Selatan, sebagai barbar. Katanya praktiknya aneh-aneh, nggak masak makanan lah, tatoan lah. Pandangan ini sering jadi justifikasi ideologis buat ekspansi. Lalu gimana semua dorongan ini, pangan, geografi, ekspansi pelan-pelan, sama ideologi superioritas ini akhirnya jadi satu kekaisaran yang nyatu? Prosesnya bertahap juga. Negara-negara yang lebih terorganisir di utara,
Kayak dinasti Zhou, pelan-pelan perluas pengaruh ke selatan. Caranya bisa macam-macam. Penaklukan, menyerap elit lokal, atau kelompok lokalnya niru model negara dari utara biar kuat juga. Puncaknya, atau mungkin lebih tepatnya percepatan paling drastisnya, itu pas penyatuan politik oleh negara Qin dari barat laut tahun 221 SM. Ini momen penting banget. Kaisar pertama Qin Shi Huang itu nggak cuma nyatuin pakai militer, tapi juga bikin standarisasi paksa. Satu sistem tulisan, satu mata uang, satu sistem ukuran timbangan, bahkan lebar sumbu gerobak disamain biar gampang buat transportasi militer sama logistik. Wah, kedengarannya efisien tapi keras juga ya. Keras banget. Kaisar Qin kan terkenal perintahin bakar buku-buku sejarah sama filsafat dari negara-negara yang dia taklukin. Tujuannya ya biar ada satu narasi tunggal, biar nggak ada pandangan beda. Meskipun dinastinya sendiri nggak lama umurnya, tapi fondasi kekaisaran terpusat yang dia bangun itu bertahan lama banget di bawah dinasti Han dan seterusnya. Langkah-langkah terpusat dan seringkali brutal ini secara dramatis mempercepat penyebaran bahasa Sino-Tibetan, bentuk awal Mandarin, sama budaya Tiongkok Utara ke sebagian besar wilayah inti. Akibatnya, ya seperti yang sumber kita catat, rumpun bahasa lain kayak Miao-Yao, Austroasiatik, Tai Kadai itu makin kedorong ke wilayah pegunungan atau pinggiran yang lebih susah dijangkau. Disitulah sebagian komunitas mereka bertahan sampai sekarang. Jadi garis besarnya gitu ya, geografi Tiongkok kayaknya dorong kesatuan, sementara Eropa dorong fragmentasi. Tapi apa kesatuan ini selalu jadi keuntungan mutlak buat Tiongkok? Kayaknya sumber kita ngasih isyarat ada sisi lainnya nih. Nah, ini pertanyaan penting banget. Kesatuan politik dan budaya Tiongkok yang relatif awal itu jelas ngasih keuntungan gede. Stabilitas internal, walaupun ada juga periode pecah. Kemampuan mobilisasi sumber daya skala besar, tembok besar, kanal besar itu contohnya. Pasar domestik yang luas, sistem administrasi yang canggih. Tapi sumber kita ngajak kita mikir, jangan-jangan fragmentasi Eropa dengan semua konflik dan penderitaannya itu malah secara nggak sengaja bikin semacam laboratorium persaingan. Persaingan yang justru memacu inovasi dan akhirnya mendorong ekspansi global Eropa di kemudian hari. Maksudnya contoh klasik Columbus itu ya? Persis. Columbus kan orang Italia dari Genoa. Punya ide mau layar ke barat cari Asia. Raja Portugal nolak. Tapi karena Eropa pecah-pecah, Columbus nggak nyerah gitu aja. Dia bisa ketok pintu sebelah ke Spanyol. Akhirnya dapat dukungan di sana. Kalau Spanyol nolak juga, mungkin dia coba ke Inggris atau Perancis. Selalu ada alternatif, ada pusat kekuasaan lain yang mungkin tertarik sama ide baru, teknologi baru, meskipun dianggap aneh. Kontrasnya gimana sama Tiongkok dalam hal ini? Nah, kita lihat kasus Karmada Laksamana Cheng Ho di awal abad ke-15 yang dibahas sumber kita. Itu armada terbesar, termodern di dunia waktu itu. Sampai ke Samudra Hindia, bahkan Afrika Timur. Ini nunjukin kapasitas teknologi sama organisasi Tiongkok yang luar biasa kan? Tapi, coba bayangin bedanya. Pas ada perubahan politik di Istana Ming, faksi yang berkuasa mutusin buat hentiin ekspedisi mahal ini. Mungkin alasannya fokus lagi ke ancaman darat di utara atau ya rebutan kekuasaan internal. Satu keputusan di pusat kekuasaan, klik, selesai. Seluruh program eksplorasi laut Tiongkok yang gede-gedean itu berhenti total. Nggak ada Spanyol atau Inggris lain di dalam Tiongkok yang bisa didatangin Cheng Ho buat cari dukungan lain. Wah, ironis banget ya jadinya. Kekuatan penyatu yang sama, otoritas terpusat itu, malah bisa jadi penghambat kalau keputusan di pusatnya keliru atau udah nggak cocok sama zaman. Persis. Ini nunjukin gimana kesatuan yang kuat banget itu bisa jadi pedang bermata dua. Di satu sisi, sumber kekuatan, stabilitas, efisiensi luar biasa. Di sisi lain, dia bisa membatasi keragaman pendekatan, menekan hal-hal baru yang disruptif, dan bikin seluruh sistem jadi rentan sama satu keputusan jelek di puncak. Fragmentasi Eropa, meskipun mahal ongkosnya karena konflik terus, tapi ngejamin selalu ada tempat buat ide baru atau proyek ambisius buat cari pelabuhan. Oke, mari kita coba tarik benang merahnya. Jadi gimana Tiongkok? Jadi Tiongkok yang kita pahami. Sejarah uniknya itu hasil dari campuran kuat beberapa faktor kunci ya. Pertama, keuntungan start awal dari produksi pangan yang mandiri dan dini banget di dua pusat, utara dan selatan.
Kedua, fitur geografisnya yang unik, yang memudahkan penyebaran internal dan dorong kesatuan, terutama sungai besar timur barat sama medan yang relatif terbuka di tengahnya. Ketiga, proses sejarah panjang ribuan tahun berupa ekspansi budaya dan bahasa dari utara ke selatan. Dan keempat, penguatan proses ini lewat kekuatan politik terpusat yang kuat, seringkali keras, yang dimulai secara dramatis oleh dinasti Qin. Ini bukan cerita soal siapa lebih hebat ya, tapi lebih ke gimana kondisi awal lingkungan dan geografi bisa ngebentuk banget alur sejarah peradaban raksasa. Nah, jadi apa artinya ini semua buat Anda yang lagi dengerin? Memahami kekuatan-kekuatan sejarah mendalam ini, seperti yang diungkap sumber kita, itu bantu kita lihat lebih jauh dari stereotip. Stereotip Tiongkok sebagai satu blok homogen dari dulu gitu. Kita jadi bisa lebih menghargai kompleksitas di balik layar Tiongkok modern dan sejarah Asia Timur. Lebih luas lagi, ini ngasih kita kacamata buat ngerti kenapa wilayah lain di dunia, Eropa, Amerika, Afrika ngambil jalan sejarah yang beda banget. Seringkali ya dipengaruhi konfigurasi geografis sama ketersediaan sumber daya awal yang beda juga. Pengingat kuat soal interaksi rumit manusia dan lingkungannya dalam sejarah. Ya, dan sumber kita kan juga menyoroti paradoks yang menarik ya. Tiongkok punya start bagus banget dalam banyak hal, dari pertanian sampai negara terpusat. Tapi sejarah juga nunjukin gimana Eropa yang pecah-pecah dan awalnya ketinggalan, kok bisa nyusul bahkan lewatin Tiongkok di beberapa teknologi kunci dan ekspansi global setelah abad ke-15. Ini ninggalin kita satu pertanyaan buat direnungkan lebih lanjut nih. Apakah faktor-faktor yang sama yang bikin sukses di awal peradaban, kayak kesatuan politik dan budaya yang kuat, atau fokus ke stabilitas internal, jangan-jangan di satu titik malah bisa jadi faktor yang membatasi kemampuan adaptasi? Atau menghambat inovasi tertentu pas dunia berubah. Seberapa penting sih nemuin keseimbangan yang pas antara kesatuan dan keragaman, antara stabilitas sama persaingan yang dinamis. Ini buat nentuin nasib jangka panjang sebuah masyarakat. Ini bukan cuma pertanyaan sejarah loh, tapi sesuatu yang relevan banget buat kita pikirkan hari ini.